Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Nah, saya percaya semua kita dalam keadaan baik. Amin. Sepanjang minggu ini saya percaya Tuhan begitu baik dan Tuhan begitu banyak melimpahkan berkat-Nya dalam hidup kita. Dan pada hari ini juga saya percaya semua kita lebih lagi diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Adakah sukacita dalam hati saudara? Ada kemenangan dalam hidup saudara? Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang ibadah ini mari kita semuanya bersukacita. Amin saudaraku. Haleluya. Saudara kasih, kami juga dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia menyapa Bapak Ibu saudara kasih. Haleluya. Salam kemenangan iman. Shalom bagi Bapak Ibu saudaraku. Kiranya damai sejahtera yang dari Tuhan memenuhi, melimpahi hati kita semuanya. Dimanapun saudara boleh berada menyaksikan siaran kita hari ini, kami percaya saudara pasti diberkati Tuhan juga. Doa kami, apapun pergumulan saudara yang sakit disembuhkan. Haleluya. Apakah saudara siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Amin saudaraku. Mari silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah, saudara kasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini saudaraku, yaitu saudara kasih mengenai ya persiapan Paskah saudaraku. Nah, hari ini mari kita sambut firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh supaya kita boleh mengerti apa saudara kasih ya lewat firman Tuhan ini apa pesan-pesan Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Oleh sebab itu saudaraku, mari saudara kasih, saya undang saudara bangkit berdiri sekali lagi. Saudaraku, kita akan sama-sama mengatakan deklarasi iman kita ini untuk mempersiapkan hati kita kepada firman Tuhan. Angkatlah Alkitab saudara, sama-sama kita deklarasikan iman kita dan katakanlah dengan sungguh-sungguh 1, 2, 3 ya. Ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diubahkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan bagi kita semuanya, yaitu saudaraku Yesus dan perempuan berdosa. Amin saudaraku. Nah, kiranya hari ini pesan-pesan yang kita dapatkan dari firman Tuhan ini boleh saudara kasih yang membuat kita dan mengajari kita lebih lagi tahu bagaimana untuk menyembah Tuhan. Amin. Nah, saudaraku ya, firman Tuhan ini tertulis dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 57 sampai 50 saudaraku. Oleh sebab itu saudara kasih, mari kita semuanya buka Alkitab kita, saudara kasih ya. Kita lihat dalam Lukas 7. Sama-sama kita baca ayatnya yang ke-36 sampai 50. Kita akan baca secara bergantian saudaraku firman Tuhan ini. Saya baca ayat yang genap, saudara baca ganjil. Demikian nanti sampai firman Tuhan ini kita selesaikan. Haleluya. Kita mulai. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Mari saudara baca. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah dia membawa sebuah buli-buli berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mendengar Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia nabi, tentu ia tahu siapa peran dan orang rupa perempuan yang dijamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah orang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah dulu. Ada dua orang yang bertentang kepada seorang perempuan.
yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mengusahaku, tetapi setelah aku masuk, ia tidak mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Tuhan juga padamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah dia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Amin. Haleluya. Haleluya. Apakah saudara hari ini saudaraku boleh diberkati firman Tuhan ini? Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini cerita firman Tuhan saudaraku adalah dengan Tuhan dengan seorang perempuan berdosa. Amin saudara. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak dituliskan apa yang menjadi dosa daripada perempuan ini, saudara kasih, ya. Kita tidak tahu apa yang menjadi dosanya, tetapi Alkitab menuliskan bahwa dia adalah perempuan yang biasa berdosa. Amin, saudaraku. Nah, dan banyak orang saudaraku mengatakan, saudara kasih, bahwa perempuan ini adalah seorang pelacur. Nah, dan saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, itu sebabnya orang-orang yang ada duduk makan di sana, saudaraku, merasa risih, saudara kasih, ketika orang berdosa ini, ketika perempuan ini datang dan mendekati Yesus. Dan saudaraku, perempuan ini dengan berani-beraninya, saudara kasih, tersungkur di kaki Yesus, menangis dan membasahi kaki Yesus, serta saudaraku, menyika kaki Tuhan Yesus dan meminyakinya. Amin. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, dari firman Tuhan ini nanti saudaraku, kita akan melihat saudara kasih, ya, beberapa hal yang memberikan pelajaran kepada kita, saudaraku. Apa kata Yesus tentang perempuan berdosa ini, saudara kasih, ya? Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, saudaraku, seringkali saudara kasih kita, saudaraku, merasa risih dengan kedatangan orang-orang berdosa. Tetapi Yesus sangat mengasihi semua orang. Amin, saudara. Yesus sangat mengasihi orang berdosa. Dan saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan jelas menuliskan bahwa semua manusia sudah berdosa. Semua manusia butuh Tuhan. Amin. Semua manusia, saudaraku, butuh pengampunan. Amin. Amin, saudaraku. Nah, dan saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, lewat cerita ini saudara kasih, perempuan ini datang menghampiri Tuhan Yesus. Perempuan ini datang ketika dia dengar bahwa Yesus ada di sebuah rumah di kotanya, ada di sebuah rumah Simon, saudara kasih. Nah, dia datang kepada Yesus, dia hampiri Yesus, saudara kasih. Mungkin saudaraku, dia tahu dia orang berdosa, dia sadar dia orang berdosa. Dan saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, semua orang di sekelilingnya tahu bahwa dia adalah orang pendosa, terkenal dengan dosanya. Itu sebabnya saudaraku, ya, orang-orang ketika dia datang merasa risih. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, kenapa kita merasa risih ketika seseorang datang kepada kita? Mengapa saudaraku dalam satu kumpulan ketika seseorang datang orang itu merasa risih? Karena saudaraku, mungkin saudara kasih, perempuan ini sangat-sangatlah jahat mungkin menurut mereka pada waktu itu. Amin, saudara. Namun Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus sendiri tidak terganggu
Ketika perempuan ini datang dan dia tersungkur di kaki Yesus. Dan saudara kasih, firman Tuhan menuliskan perempuan ini tidak berani datang dari depan. Dia datang dari belakang, seakan-akan dia mau sembunyi. Dia pengen tapi dia takut. Dia mau bertemu Yesus tapi dia malu mungkin, dia takut mungkin karena dia sadar saya ini orang berdosa, saya tidak layak bertemu dengan Tuhan. Tetapi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, dia tahu saudaraku bahwa Yesus bisa memulihkan hidupnya. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, dari sini kita bisa belajar dari perkataan Yesus kepada Simon yang menjadi kepada Simon dan kepada perempuan berdosa ini, saudara ya. Jadi teladan bagi kita semuanya, saudara kasih, bagaimana seharusnya kita memperlakukan atau menyembah Yesus. Amin, saudaraku. Nah, dalam kisah ini, saudaraku ya, dari kisah ini saya dapat beberapa hal yang diajarkan Yesus kepada kita lewat cara perempuan ini datang kepadanya. Amin, saudara. Amen. Nah, saya baca firman Tuhan ini, saudara kasih, saya baca, saya renungkan, saudaraku, ya, mengapa Tuhan sangat, saudaraku, memuji perempuan berdosa ini. Ketika orang lain risih dengan keberadaannya, ketika orang lain, saudaraku, merasa terganggu dengan kehadiran perempuan ini, saudara kasih, mungkin Simon dengan sukacitanya dia mengundang Yesus untuk datang makan. Dan saudaraku, kita tahu bahwa Yesus itu, saudaraku, susahlah untuk diundang. Amin, saudara. Namun kali ini Simon berhasil mengundang dia. Simon menunjukkan bahwa dia bisa mengundang Yesus. Simon ahli Farisi ini, saudaraku, ingin menunjukkan kepada orang bahwa saya bisa mengundang Yesus datang ke rumah saya. Tetapi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, perempuan Tuhan Yesus ketika dia melihat perempuan ini, bahkan saudaraku, dia menjadi, saudaraku ya, teladan contoh yang diberikan Tuhan bagi orang di sana, saudaraku, bagaimana perempuan berdosa ini, saudara kasih, menyembah Tuhan. Haleluya. Nah, yang pertama saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, hal yang diajarkan Tuhan di sini, saudaraku, kepada kita, saudaraku, lewat perempuan ini. Mari kita baca sebentar, saudara kasih, dalam ayatnya yang ke-38, saudaraku. Kita baca sama-sama ayatnya yang ke-38, saudara kasih, ya. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Amin, saudaraku. Nah, yang pertama, saudara kasih, Tuhan seakan-akan mengajarkan, saudaraku, kepada kita semuanya, bahwasanya, saudaraku, perempuan ini dia sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Amin. Dia sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, sadarlah dan bertobatlah. Ya, seringkali saudaraku kita menghampiri Tuhan, kita tidak sadar siapa Tuhan itu sebenarnya. Amin, saudaraku. Namun perempuan ini menunjukkan sikap yang baik kepada Tuhan. Namun perempuan ini, saudaraku, menunjukkan perilaku yang baik kepada Tuhan, saudara kasih. Dia sadar dia orang berdosa karena kasihnya kepada Yesus. Ya, dituliskan, saudaraku, ada beberapa, saya baca, saudaraku, satu, ya, saudara kasih, terjemahannya, saudaraku, dituliskan begini, ya. Karena kasihnya kepada Yesus, perempuan ini membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Menangis dapat merupakan ungkapan kesedihan dan duka cita atau ungkapan kasih yang berterima kasih kepada Yesus. Amin, saudaraku. Haleluya. Ya, saudara kasih, air matanya, saudaraku, dikatakan menangis dapat mengungkapkan, ya, saudaraku, dapat merupakan ungkapan kesedihan. Mungkin dia merasa sedih terhadap dirinya. Mengapa saya harus menjadi manusia berdosa? Amin, saudaraku. Dia berduka cita dengan apa yang dikerjakannya selama ini, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Dan dia ungkapkan
dengan ucapan terima kasih kepada Tuhan karena Yesus tidak mengusirnya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Karena Yesus tidak merasa risih akan keberadaannya, saudara kasih. Dengan menangis dalam doa dan iman, orang percaya mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Amin, saudaraku, kepada Allah. Air mata semacam itu dihargai oleh Tuhan sebagai suatu persembahan dan pelayanan kepadanya. Amin, saudaraku. Nah, kita lihat perempuan ini menangis sejadi-jadinya. Kenapa bisa kita katakan menangis sejadi-jadinya? Sampai-sampai kaki Yesus bisa dibasuh oleh air matanya. Amin, saudara. Dia mengungkapkan ucapan terima kasihnya kepada Tuhan. Mungkin selama ini, saudaraku, orang-orang sekelilingnya risih melihat dia, terganggu dengan keberadaannya. Oh, setiap kali mungkin dia pergi ke satu kumpulan, orang selalu, saudaraku, menganggap bahwa ini manusia orang berdosa, ini manusia nggak layak menjadi, yang nggak bisa dikawani, ini manusia nggak cocok di tempat ini. Haleluya. Padahal semua sama-sama berdosa. Amin, saudaraku. Nah, seringkali juga kita mungkin mengalami hal seperti itu, saudara kasih. Ya, ketika kita ada di tengah orang, saudaraku, mungkin orang nggak mengatakannya, tetapi kita lihat dari reaksi mereka, dari gaya hidupnya, dari perlakuannya kepada kita. Mungkin dia nggak berkata, hei kau manusia berdosa, nggak usah datang ke sini. Tapi kita lihat bagaimana cara mereka memperlakukan kita. Padahal kita sama-sama berdosa. Namun di sini Tuhan berbeda. Saudaraku, apa yang dilakukan Tuhan terhadap perempuan berdosa ini berbeda. Amin. Haleluya. Ketika Yesus datang mendekatinya, ketika Yesus, saudaraku, ketika perempuan ini datang, saudaraku, tersungkur di kakinya, Yesus tidak berbuat apa-apa. Yesus tidak mengatakan apa-apa, saudara kasih. Ya, biarkan perempuan ini, saudaraku, menangis di depannya, saudara kasih. Menangis, saudaraku, membasahi kakinya, saudara kasih. Namun kita lihat di sini, saudaraku, Simon yang adalah orang Farisi, ya, dikatakan di situ, saudaraku, ya, di ayat 39, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, berkata dalam hati, saudara kasih, bukan. Sebentar, saudaraku, saya bacakan kepada saudara. Ayat 37 dikatakan begini tadi. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, datanglah dia membawa buli-buli polam yang berisi minyak wangi. Ya, saudara kasih, dan saudaraku, seterusnya saudaraku dituliskan, saudara kasih, bahwa mereka merasa risih dengan keberadaan perempuan ini. Haleluya. Nah, saudaraku, nanti akan kita lihat, saudara kasih, ya, bagaimana, saudaraku, Tuhan memberikan, kita akan melihat perbedaannya antara perempuan ini dengan orang Farisi. Kenapa orang Farisi yang merasa risih, sedangkan Tuhan yang kudus pun, yang gak berdosa sekalipun, gak risih dengan perempuan ini. Amin, saudaraku. Nah, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, di dalam ayat 38 itu, saudaraku, kita belajar beberapa hal. Amin, saudara. Mari kita lihat beberapa hal dan pelajaran dalam ayat 38 ini, saudaraku. Dikatakan, saudaraku, ya, bahwa perempuan ini merasa tidak layak sehingga dia mendekati Yesus dari belakang, ya, didekati kaki Yesus. Ia menangis dan tersungkur, menangis sejadi-jadinya sampai air matanya bisa membasuh kaki Yesus. Mengapa harus kaki Yesus? Amin, saudaraku. Mengapa harus kaki Yesus? Nah, saudara kasih, saya dapat pengertian begini, saudaraku. Ini pengertian, ini firman Tuhan, saya tuliskan sendiri, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, saudara, pengertiannya begini. Kita tahu bahwa kaki adalah bagian yang terendah dari tubuh kita. Amin, saudara kasih. Dan biasanya dalam satu kerajaan, saudaraku, orang yang menghadap raja harus tersungkur di kaki raja. Amin. Nah, perempuan ini mungkin sadar, dan perempuan ini tahu bahwa yang datang itu bukanlah manusia biasa. Amin. Dia layak menerima penghormatan, dia layak dihormati, dan sehingga perempuan ini datang dengan tersungkur kepada Yesus.
Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah saudaraku, dan perempuan ini menempatkan dirinya sebagai orang yang rendah, hina, ya saudaraku ya, manusia berdosa dan tersungkur di kaki Yesus. Amin saudaraku. Dia menempatkan dirinya sebagai orang yang rendah, orang yang terhina, orang yang berdosa. Saudara kasih, ya, dia rendah hati, dia sadar siapa dia. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita sedang beribadah kepada Tuhan, ketika kita menghadap tahta hadirat Tuhan, apa yang kita rasakan? Apa yang kita pikirkan? Sadarkah kita ini adalah orang berdosa? Sadarkah kita ini adalah orang yang hina? Sadarkah orang kita ini adalah bahwa kita ini adalah rendah? Perempuan ini dia sadar, dia tahu siapa dia saudara kasih, sehingga saudaraku nggak layak, dia merasa nggak layak untuk meminyaki kepala Yesus. Amin saudaraku, haleluya. Nah, biarlah saudaraku setiap kali kita datang menghampiri tahta Tuhan, setiap kali kita datang beribadah kepada Tuhan, kita belajar rendah hati kepada Tuhan. Amin saudara. Amin. Kita bukan saudara kasih berarti kita ini orang rendahan, bukan. Tapi mari kita tunjukkan sikap kita kepada Tuhan, bahwa kita ini adalah orang yang terhina, orang yang rendah, orang berdosa, orang yang tidak layak saudara kasih. Kalau bukan Tuhan yang melayakkan kita. Amin. Amin. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Dan saudaraku, dikatakan di sini saudara kasih di ayat 38 itu saudaraku, ia membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Ya, saya dapat pengertian juga saudaraku di sini dikatakan saudaraku ya, dikeringkannya dengan rambutnya. Setelah dibasahinya, dicucinya, dilapnya dengan rambutnya. Ketika Yesus saudara kasih membasuh kaki murid-muridnya, Yesus mengambil kain, setelah dicuci kaki murid-muridnya, dibasuhnya, dilapkannya, dikeringkannya dengan kain itu. Amin saudara. Namun perempuan ini dia melakukan yang berbeda. Saudara kasih, dia keringkan kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Ya, saudaraku, ya kita tahu saudara kasih bahwa rambut adalah mahkota dari setiap manusia. Amin. Terlebih kepada perempuan saudara kasih, bahwa rambut adalah mahkota yang sangat mempengaruhi hidup kita. Itu sebabnya saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya kita lihat manusia di dunia ini saudaraku, ya banyak hal yang dibuat untuk rambut. Amin saudaraku. Ya saudara kasih, ya adalah yang dikeritingkan, yang lurus mengkeritingkan, yang keriting diluruskan, yang hitam dibuat kuning, yang kuning dibuat hitam. Supaya apa? Supaya indah. Amin. Supaya kelihatan cantik, supaya kelihatan saudaraku menarik. Karena memang rambut bisa saudaraku mempengaruhi kecantikan seseorang. Amin. Amin saudara. Rambut bisa mengubah ya kecantikan seseorang. Mungkin saudara pernah dengar, mungkin saudara pernah merasakan, saya nggak tahu saudaraku ya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami sama ibu ini masih pacaran saudaraku, setiap kali ibu mau potong rambut selalu tanya saya. Amin saudaraku. Bagaimana bisa saya potong? Pendek kah, panjang kah saudaraku? Lalu saya kasih saran, begini saja. Karena kenapa? Dengan begitu saya lihat cantik. Amin saudaraku. Haleluya. Nah, dan saudara mungkin juga saudaraku yang sudah punya pasangan, mungkin juga saudara kasih. Bahkan ibu juga setiap kali saya pangkas ingatkan jangan terlalu pendek. Asal sudah bilang mau pangkas jangan terlalu pendek. Karena kenapa? Rambut bisa mengubah. Amin. Menambah. Amin saudaraku. Amin. Keindahan, kecantikan saudara kasih. Rambut bisa menarik perhatian. Amin saudara. Amin. Namun Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, walaupun rambut ini adalah sebagai mahkota saudara kasih, namun dibuat perempuan ini
untuk mengeringkan kaki Yesus. Karena kenapa, saudara kasih ya? Saya dapatkan pengertian begini, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, bahwa dia tahu Yesus jauh lebih berharga daripada hidupnya. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, melalui rambut, saudaraku ya, saya tuliskan sini, saudaraku, biasanya ya rambut akan sangat mempengaruhi seorang, tetapi perempuan ini memakai rambutnya untuk menyeka kaki Yesus. Kita tahu sama-sama bahwa kaki itu adalah bagian yang biasanya paling kotor. Amin, saudaraku. Itu sebabnya Yesus ketika dia mau disalibkan, dia basuh kaki murid-muridnya. Karena boleh saja tubuh kita ini sudah bersih, tapi kaki kita masih kotor. Ya, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Namun saudara kasih, begitu pun ya saudaraku, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, begitu pun saudaraku. Namun perempuan ini menganggap bahwa keindahan mahkota itu tidak harus dipertahankan saat berhadapan dengan Tuhan. Haleluya. Tidak perlu dipertahankan, tidak perlu dipertahankan keindahan kita, mahkota kita, kebaikan kita, nggak perlu. Dia tahu, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus ya, bahwa hidupnya, bahwa Yesus jauh lebih berharga daripada hidupnya. Amin, saudaraku. Nah, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus ya, kiranya Roh Kudus lebih lagi menerangkan kepada saudara. Amin, saudaraku. Bagaimana perempuan ini menyeka kaki daripada saudara kasih ya Tuhan Yesus dengan rambutnya. Saudaraku, betapa hinanya lah dia rasa diri. Yang terindah pun bagi dia, mahkotanya pun saudaraku dibuat saudaraku melak daripada yang kotor daripada Yesus. Nah, hari ini Bapak Ibu saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, terkadang kita ketika kita datang kepada Tuhan, kita selalu mempertahankan kebenaran diri kita sendiri. Kita selalu mempertahankan, saudaraku, harga diri kita. Kita selalu mempertahankan reputasi kita di hadapan Tuhan. Perempuan ini diabaikannya semuanya, saudara kasih. Haleluya. Amin, Bapak Ibu saudara kasih. Amin, saudaraku. Nanti akan kita lihat perbedaannya dengan Simon yang adalah ahli Farisi, saudara kasih ya. Nah, yang ketiga, saudaraku, dikatakan di sini, saudaraku ya, kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu, saudara kasih. Di ayat lain dikatakan, mari kita lihat Markus 14 ayat 4. Ini, saudaraku, saya percaya ini adalah orang yang sama, saudara kasih ya. Markus 14 ayat 4, saudara kasih. Ya, saudaraku, kita baca dari 3 sampai 4 supaya kita tahu bahwa, supaya menyambung, saudara kasih, kita tahu bahwa ini adalah orang yang sama, saudara kasih. Dari ayat 3 sampai 4 kita baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu guli-guli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan leher guli-guli itu, dicurahkannya lah minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Karena minyak narwastu itu sangat mahal harganya. Mungkin itu adalah minyak yang paling mahal pada zaman itu. Saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus ya. Saudaraku, ada beberapa orang mengatakan, saudara kasih, begini, saudaraku, biasanya ya minyak narwastu itu dipakai perempuan, disimpan oleh perempuan untuk 2 hal. Perhatikan baik-baik, saudara kasih ya. Biasanya minyak narwastu itu disimpan oleh perempuan untuk 2 hal. Yang pertama, biasanya minyak narwastu itu adalah persiapan untuk pernikahannya. Haleluya. Haleluya. Begitulah perempuan berdosa ini masih berharap, walaupun saudaraku manusia melihat dia pun sudah gusar,
Ya. Sedangkan Simon si kusta pun gusar melihat. Bayangkan, saudaraku, Simon si kusta ini penyakitannya ini, saudara kasih. Bahkan kalau kusta, saudaraku, pada waktu itu saudara kasih nggak bisa. Namun saudaraku, dia pun masih gusar melihat perempuan berdosa ini. Betapa banyaknya lah dosa, betapa jahatnya lah mungkin perempuan ini. Tapi begitu pun saudaraku, ya mungkin hasil kerjanya disimpannya, saudara kasih, ditabungnya, dibelikannya minyak narwastu. Dengan satu pengertian saudaraku, nanti supaya kalau aku menikah, minyak ini boleh kupakai. Amin. Haleluya. Nah, tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, saudara kasih, apa yang dipersiapkannya untuk pernikahannya, apa yang dipersiapkannya untuk masa depannya, saudaraku, diberikannya untuk Tuhan yang termahal. Oh, simpanannya, tabungannya diberikannya untuk Tuhan. Bukannya diminyaki kepala, tetapi diminyaki adalah kaki. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Nah, saudara, dilepaskannya yang termahal dari dia, diberikannya yang termahal dari dia, saudara kasih. Ya, perempuan ini sudah lama mungkin dia tabung karena mahal harganya. Firman Tuhan menuliskan, saudara kasih. Bahkan kalau saudara lihat, saudaraku, ya ketika Yudas bersama-sama dengan Tuhan makan, Maria Magdalena, saudara kasih, menumpahkan juga, saudaraku, minyak kepada Yesus. Dia berkata, kenapa minyak ini kenapa pemborosan ini dilakukan? Bisa dijual ini untuk orang, bisa dijual ini dengan harga yang sangat mahal, lalu uangnya bisa dibagi-bagi kepada orang miskin. Nanti kita bisa lihat juga. Amin, saudaraku. Karena memang minyak itu sangat mahal. Karena memang minyak itu adalah bukan kayak minyak biasa seperti itu, saudara kasih ya. Bayangkan, saudaraku, dipersiapkan untuk satu pernikahan. Mungkin nanti dia berpikir, kalau saya menikah, saya jual ini untuk biaya pernikahan. Atau mungkin juga, saudaraku, dibuatnya, kalau saya menikah, nanti saya pakailah ini supaya saya wangi, supaya semua orang merasakan, mencium baunya. Ya, apalah itu maksudnya. Yang penting itu adalah yang mahal. Amin, saudaraku. Dan yang kedua, biasanya, saudaraku, minyak narwastu ini, saudara kasih ya, dipakai, saudaraku, untuk menyambut tamu-tamu terhormat. Amin. Nah, bukan orang biasa. Kalau mungkin saya dan saudara atau sekelas saudaraku, orang-orang menengah ke bawah, saudaraku, kalau tamu itu ada, gak akan dikeluarkan itu, saudara kasih. Udahlah, cuma aja lah, bawa apapun rumah itulah itu. Tapi saat tamu-tamu terhormat datang, saudaraku, disitulah minyak ini dikeluarkan supaya wangi semerbak daripada saudaraku, minyak ini memenuhi ruangan itu. Haleluya. Nah, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, saya dapatkan pengertian begini, saudaraku. Perempuan ini, saudaraku, mengajarkan bahwa Yesus adalah orang yang layak dihormati. Amin, saudaraku. Dan layak mendapatkan penghormatan dari dia. Haleluya. Makanya Tuhan bilang kepada Simon Petrus, Simon Petrus, kau aku datang ke rumahmu, kau undang aku. Gak ada kau buat seperti itu. Yesus bilang kepada Simon, kau gak cuci kakiku, kau gak basuh kepalaku, kau gak lap kakiku. Saudara, tapi perempuan ini, nah, artinya apa, saudara kasih? Perempuan ini, saudaraku, memperlakukan Yesus, saudara kasih ya. Perempuan ini menghormati Yesus, dan dia merasa, dia berpikir bahwa Yesus layak menerima penghormatan dari dia. Amin, saudara. Haleluya. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Pernahkah kita mengorbankan yang termahal dari hidup kita kepada Yesus? Ketika Tuhan meminta sesuatu kepada kita, pernahkah kita memberikan yang termahal bagi Tuhan? Atau saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, adakah kita seperti cerita-cerita, saudaraku, yang menjengkelkan? Apa itu cerita yang menjengkelkan? Ketika anaknya gagah,
dikasih, oh ini cocok tentara. Ketika anaknya pintar, oh ini cocok jadi dokter. Ketika anaknya ingus-ingusan, oh yang ini bisa jadi pendeta. Biasanya manusia begitu adanya. Makanya saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membuat perempuan berdosa ini menjadi contoh bagi kita. Amin saudara. Perempuan berdosa ini ditempatkannya Yesus, orang yang layak menerima penghormatan. Saudaraku, seringkali kita orang Kristen membuat Yesus itu seperti sapam saja. Tuhan, saya mau pergi ke sana, lindungi saya. Amin. Tuhan, saya butuh uang, kirimkan berkat-Mu. Tuhan, saya butuh ini, berikan ini, berikan. Saudaraku, kayak pelayan kita buat Tuhan itu. Sadarkah kita, saudara kasih? Amin, saudaraku. Gak salah, saudaraku. Tapi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita, saudaraku, ya, memberikan. Biarlah dalam hidup kita ini, saudara kasih, Yesus punya tempat yang terhormat dalam hidup kita.